Awalnya sih cuma berani di kehamilan 7-8 bulan udah pengen cuti gitu. Tapi anak ini di dalam perut tuh aktif terus. Berarti mungkin happy ya. Terus konsultasi ke dokter. Kata dokter kalau masih memungkinkan dan tidak ada keluhan apa-apa, lanjutin aja. Hai sahabat langka, ketemu lagi sama Cika di acara Ngobrol Bareng Cika ya. Hari ini kedatangan tamu spesial dari aku kenal dari zamannya COVID sama zamannya dari gemuk jadi kecil. Perkenalkan ini Mbak Iin. Halo semua teman-teman. Pelatih apa? Pelatih bulu tangkis. Private Cilina. Private. Tapi sekarang mahal. Halo Mbak Iin, apa kabar Mbak Iin? Alhamdulillah baik. Gimana Ci kabarnya? Baik. Mbak Iin dari mana? Dari lapangan langsung ke sini. Khusus untuk Cilina. Widih, keren gak gue? Mbak Iin mau aku kenal Mbak Iin kan tahun 2020 ya? 2020 ya? Iya. Dari yang awal-awal sama Babang Oki ya? Babang Oki yang ada di sana, yang lagi makan dia. Next aku mau podcast sama Babang Oki. Mbak Iin aku mau nanya, sejarahnya Mbak Iin kenapa bisa jadi pelatih itu gimana sih? Oke, jadi waktu awal mulainya itu. Iya. Jadi awalnya tuh hanya cuma ngelatih anak-anak sama suami aja, Ci. Iseng, terus ada orang lihat, minta nomor telepon, terus memberanikan diri untuk mencoba melatih orang lain. Alhamdulillah bisa sampai sekarang. Dari awalnya main bulu tangkis dulu? Iya, dulu memang masuk atlet. Atlet. Iya, atlet Jakarta Timur, bulu tangkis. Bulu tangkis ya. Jadi dari umur berapa Mbak Iin tuh mulai sebenarnya startnya sih agak telat ya, umur 14 baru mulai, terus ketemu pelatih yang lumayan keras melatih, Bapak Insinyur Soeharto. Terus saya dididik dari latihan subuh sampai subuh sekolah, terus sore latihan lagi, begitu terus sampai tiap hari. Alhamdulillah bisa punya skill, bisa ngelatih sekarang. Itu berapa lama tuh? 14 sampai akhirnya? Sampai kuliah berarti kurang lebih 7-8 tahun ya. Jadi itu aktif itu? Aktif. Yang dari jam 4 subuh itu? Iya. Sempat masuk sampai pelatnas atau enggak? Enggak sih, masih klub di gitu? DKI Jakarta. Oh, DKI Jakarta. Iya, alhamdulillah sempat punya peringkat nasional pada saat itu. Satu-satunya pemain yang punya peringkat nasional di Jakarta Timur saat itu. Tepuk tangan. Tim Horesnya banyak. Berarti 7 tahun sempat terus berhenti atau gimana? Sempat berhenti, tapi tetap main, cuma nggak serutin waktu jadi atlet kan. Sempat kerja. Berarti Pak Iin pernah ikut PON gitu-gitu? Enggak pernah, nggak sampai karena telat Ci. Saya tuh umur 14 baru mulai kan, nggak bisa. Sedangkan yang saingan di luar sana tuh mulainya dari TK. Jadi untuk memilih Mbak Iin tuh agak sangat sulit. Ternyata karena seleksi pelatnas aja tuh 16-17. Jadi bukan karena punya skill yang bagus gitu? Enggak? Iya, kalau latihannya dari TK sama yang ketemu dari SMP kan jelas beda skillnya. Gitu. Terus habis itu Mbak Iin baru melatih-latih atau? Ya, awalnya iseng ngelatih anak-anak, ngelatih suami sendiri. Alhamdulillah ada yang lihat, ada yang minat dan cocok, lanjut sampai sekarang. Alhamdulillah murid udah sekitar 100 lebih. Kita batch keberapa? Batch pertama. Batch pertama ya. Pertama. Kita adalah batch pertamanya Mbak Iin. Oke, nomor 1. Pas lagi murah. Ini batch lawas. Batch lawas. Kalau sekarang jangan kamu tanya harganya per jam. Minta schedule aja susah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dari situ. Nah, kalau Mbak Iin itu perjalanannya begitu panjang.
Gimana akhirnya Mbak In bisa nyangka nggak sih sampai sekarang bisa kayak begini gitu? Alhamdulillah sih, ya memang nggak nyangka ya bisa sampai seantusias ini teman-teman yang mau latihan sama saya tuh nggak nyangka banget sih. Awalnya ya udah jalanin aja dari harga 50.000 pernah dibayar. Wih, 50.000. Iya, naik lagi 125 per 2 jam. Abis itu ya alhamdulillah bisa sampai kayak sekarang. Kita berapa ya? Sekarang berapa? Aduh, alhamdulillah Sekarang nggak, susah dapat schedule-nya ya. lumayan lah. Jadi kalau tiba-tiba Cika dan The Gang mau harus kosongin berapa bulan sebelumnya Mbak In. Hai, ini namanya Duduk dulu situ, Kido. duduk dulu situ. Sama Moki, duduk dulu. Apa? Ini awal-awal pertama nih. Nah, ini ceritanya ada lagi. Ini ceritanya coba Dulu Mbak In waktu cerita. pertama kali ngelatih murid pertama itu dalam keadaan hamil anak ketiga, Ci. Ketiga ini ini, namanya ini. Kido. Kido. Iya. Dia inilah menemani ibunya melatih Di dalam perut. di dalam perut dari pertama sampai 9 bulan, mau melahirkannya besok masih ngajar dia. Iya, betul. Alhamdulillah. Nah, apa yang membuat Mbak In begitu kuat untuk aku tetap ngajar gitu? Awalnya sih cuma berani di kehamilan 7-8 bulan udah pengen cuti gitu. Tapi anak ini di dalam perut tuh aktif terus, berarti mungkin happy ya. Terus konsultasi ke dokter, kata dokter kalau masih memungkinkan dan tidak ada keluhan apa-apa, lanjutin aja. Gitu. Jadi itu salah satu yang buat aku tuh salut banget sama Mbak In. Ya di saat orang lagi COVID ya kita mulainya COVID ya. Iya benar. Bingung orang mau ngapain, olahraganya juga bingung. Iya. Tapi bulu tangkis sempat boleh apa enggak sih? Masih boleh ya awal-awal? Masih boleh nggak sih? 50-50 saat itu. 50-50 ya. Cuma buka 2 lapangan dari 4. Jadi 4 lapangan yang dibuka cuma 2 lapangan. Iya, betul. Jadi gitu. Malahan dari situ malah jadi banyak banget karena saat itu orang-orang udah nggak ada kegiatan kan. Kerja di rumah, semua diliburkan, sekolah diliburkan, jadi dialihkan ke private bulu tangkis. Alhamdulillah malah jadi rezeki buat kita. Ini Kido ini membuat rezeki dan buat mamanya. Alhamdulillah. Lu ganteng banget sih Kido. Tante dari kamu di perut sampai sekarang Tuh, masih diajak gini ngomong. aja sih tantenya ya. Cakep ya dia ya. Manis. Terus Mbak In aku mau nanya lagi. Siapa yang mengajar Mbak In untuk melatih orang? Kalau kemarin kan memang Mbak In tuh sebagai atlet. Yes. Nah, sekarang Pada dasarnya sih di keluarga tuh banyak yang ngajar, banyak guru di keluarga kita. Jadi keluarga lu pengajar. Iya betul. Jadi kebetulan juga saya juga seneng ngajar. Jadi kenapa nggak dikombinasi antara bulu tangkis sama mengajar? Dan kebetulan saya tuh orangnya penasaran, Ci. Kalau ada orang pengen bisa terus dia minta cari ilmu ke saya seneng banget. Gimana rasanya melatih itu yang namanya Cika itu ya? Yang namanya Cika itu ya? Ya penuh kesabaran. Pokoknya latihan mental, penuh kesabaran, macam-macam. Jadi buat pembelajaran juga. Karena murid yang datang sampai saat ini pun macam-macam karakter, Ci. Ya? Iya. Ada yang susah dikasih tahu, ada yang sok tahu, ada yang enak diajarin, macam-macam. Kalau yang sok tahu tuh kayak gimana tuh? Sok tahu umpamanya ya saya latih dia smash, tapi dia punya opini sendiri, tapi nggak nyambung gitu. Jadi kalau kayak gitu Mbak ini mah? Ya udah sabar, iya sabar aja. Tapi abis itu nggak abis itu ya lagi, nggak terima dia. Karena jadwal yang lain ngantri ya udah, yang ngantri aja diambil. Sombong. Ngajar, nah ini kan kita ada grup Lenong namanya ya. Batch pertama itu grupnya namanya Lenong. Isinya ada Siti Badia, ada Elvi Sukaisi, ada Diva, macam-macam tuh Macam-macam, ya. karakternya beda-beda. Tapi seru semua sih, Ci, alhamdulillah. Seru ya? Seru. Pada ngeyel ya. Hari ini aku mau belajar ini aja ya Mbak Iin. Iya, padahal misal lobnya belum bisa gitu. Bercanda. Kerjanya bercanda aja. Kalau ketemu murid yang kayak gitu, kesel atau enggak? Ya kesel kan nggak bisa dikasih lihat ya. Kita namanya pengajar harus tetap kasih sabar,
kasih servis yang baik agar membernya tetap langgeng gitu. Tahu nggak sahabat langka, dia sehari itu ngajar berapa jam? 20. Bisa mungkin 8 sampai 10 jam, Ci. Tuh, 8 sampai 10 jam. Itu 1 jam. 1 jam berapa duit? 1 jam berapa duit? 1 jam berapa duit? 3 juta. Wow, sehari 3 juta coba Enggak, bayangin. alhamdulillah, amin aja didoain, amin Enggak, aja. yang aku iniin adalah kan itu berdiri 8 jam dong. Iya. Berdiri 8 jam. Dan dia nggak pernah capek, ya? Capek tapi happy, Ci. Oh, capek tuh Happy karena hobi tersalurkan, bisa dapet pemasukan juga. Alhamdulillah dibantu suami juga, sekarang udah bisa ngajar. Suami juga ngajar sekarang ya. Suaminya itu Beliwayan adalah saya adalah muridnya yang pertama. Iya, betul. Dia cuma mau terima saya aja, yang lain nggak ada. Nah, Mbak In, yang Ya. aku mau nanya lagi, Mbak In itu kalau misalnya itu, aku tuh suka salut sama Mbak In ya. Kalau kasih bola itu bisa pas, Pas. itu gimana? Ya. Dapat selanya atau memang tiap hari latihan ya sudah mendapat? Ya karena udah dapet basic dari bulu tangkis kan. Dulu kan waktu jadi atlet bantu-bantu pelatih juga untuk anak-anak yang Oh, jadi junior. dari, Termasuk kayak Jonathan Christie dulu waktu masih kecil gabungnya di klub kita di PB Taurus. Gitu. Termasuk juga bantu-bantu ini kayak saya yang senior juga bantu-bantuin yang anak-anak baru. Jadi dapat ilmunya di situ juga. Oh, jadi Mbak In tanpa sadar tuh jadi Iya, bener. pas gitu. Iya. Jadi Mbak In ini kelebihannya sama dia itu menempatin bola sesuai dengan kemampuan muridnya. Betul, harus. Muridnya di mana dikasihnya ya. Iya, betul. Kalau yang nggak murid kayak Cika ini bagaimana? Ya, yang penting banyak sabar kalau Mas Cika mah. Kadang-kadang minta trick shot yang tidak diduga-duga. Oh gitu ya. Iya. Cika itu kakinya kayak dipaku. Mager, Cika ini mager. Mager ya, mager. Jadi aku bawanya mager. Tapi yang bisa bikin aku cepat kurus juga bayiin. Iya, sempat Ya, beberapa sempat kilo saat itu 5 ya, Ci. ya? 5. Lebih. 5 sampai 6. Dan sekarang bengkak lagi. Rencananya pengen lagi deh. Duduk dulu. Jangan duduk gitu dulu. dong. Itu kan Lina. Jadi Duduk dulu situ. nggak apa-apa Mbak Nggak apa-apa. Indah, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kalau misalnya aku pengen latih lagi, bisa ya? Bisa dong. Kalau khusus untuk Cilina and the Gang Lenong, Agak lama. harga lama, tenang aja. Harga lama. Kita juga malu nih Pak, mau segan ya saya, segan nggak? Takut gitu. Terus Minta harga lama, latihannya terus salah-salah. Enggak lah. tapi Mbak In paling bahagia dengan batch pertama ya. Ya, karena ngajarnya tuh happy. Orang-orangnya nggak tegang, nggak ada yang rese. Jadi bestie dong. Iya, malah sampai sekarang jadi bestie. Oki, Vicky, Uda Rido, Cici Bella, Mas Irfan, Dari dong, Cici Bella. Oki, Mas Jo dan kawan-kawan. Alhamdulillah bisa jadi bestie sampai sekarang. Terus Mbak In kalau misalnya ketemu yang paling susah diajarin tuh murid yang kayak gimana? Itu tadi Ci dikasih tahu A, dia maunya pakai versi yang B. Sedangkan yang A ini yang udah umum diajarin. Dia kekeh minta pakai yang versi B. Iya. Yang ondek juga bisa. Spill dong orangnya. Jangan, gak enak, masih aktif sekarang. Spill dong yang mana? Loncat teriak ya. Tiap loncat teriak. Soalnya kameranya tinggal diputar aja si Cik ke belakang. Kita loncat teriak. Oh itu, yang jadinya begini selalu begini ya? Ya begitu. Kita tuh gini, Say. Terus Mbak In, dari semua yang murid Mbak In ngajar, ada nggak yang tiba-tiba prestasinya bagus gitu? Alhamdulillah sih saya kan pegang murid dari beberapa sekolah internasional Ci. Alhamdulillah ada yang juara.
Oh. Ya gitu. Rasanya tuh bangga banget nggak? Ya bangga. Itu bangga Vicky juga nggak? punya Vicky udah pernah punya ya dapat, kan? Vicky beberapa teman-teman yang lain juga ada yang punya prestasi alhamdulillah. Prestasi ya. Oh, yang nggak ada prestasi yang mana? Nggak tahu deh. Terus di antara semua murid itu ada nggak sih yang bikin Mbak Iin tuh paling spesial gitu? Ini berkesan banget gitu. Oh, nggak ada yang dibeda-bedain. Semua tuh dianggap spesial. Mau yang nyebelin, mau yang nurut, itu semua tantangan sih, Ci. Semua itu tantangan dibuat buat pelajaran aja gitu. Ya, nggak, maksudnya dari semuanya tuh ada nggak yang paling spesial gitu? Bukan paling spesial yang gimana? Dia ada sesuatu yang buat Mbak Iin tuh, ih ini anak spiritnya bagus. Banyak. Banyak ya? Dari sekian murid ada 80% spiritnya kayak gitu, bagus. Spiritnya bagus Iya. ya. Oh, Dan itu bikin semangat banget sih. cuman gua doang ya. Ya hari ini cukup Nggak apa-apa kan sekian. audiens ikut ngomong. Boleh. Boleh. Yang dia cedera tangan kanan terus latihan. Nah, itu ya ada Ada murid ya? bule dari Spanyol. Heeh. Tangan Namanya Pak kanannya Kamarin. tangan kanannya patah, dia berusaha untuk mencoba pakai tangan kiri. Patah sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain. Patah. Ini patah. Latihannya pakai tangan kiri. Tangan kiri. Oh. Tadi siang baru latihan dia. Jadi benar patah nggak bisa diapa-apain. Iya, nggak bisa diapa-apain. Tapi dasarnya dia seneng latihan, seneng bulu tangkis, dia tetap mau coba pakai tangan kiri. Jadi Jadi sekarang apapun mungkin belajar nulis juga tangan Iya, kiri kali ya. benar. Wah, itu menginspirasi sekali. Inspirasi sekali. Yes. Kayaknya boleh deh aku bawa podcast ya. Menginspirasi banget ya. Pakai bahasa Spanyol sih. Oh, pakai Spanyol. Inggris. Oh, Inggris. Ya. Switzerland. Emang bisa Switzerland. Ya, lumayan lah, sedikit. Spanyol. Te quiero ya. Oh gitu ya. Terus Mbak Iin dari semua perjalanan ini Mbak Iin apalagi tuh pengen setelah ngajar gini ada goals apa nggak yang belum selagi sebagai pelatih? Targetnya ya cuma yang penting mereka dari awal nggak bisa main sampai bagus mainnya, dari yang murid-murid dari sekolah itu bisa menjuarai antar sekolah, itu udah menurut saya udah goals banget. Goal banget. Iya. Nggak pengen punya lapangan sendiri Mbak Iin? Amin, mudah-mudahan, doain. Oh. Lagi nabung dikit-dikit, Ci. Oh, jadi ada target untuk punya lapangan sendiri? Ada. Ya mimpi aja dulu. Mimpi ya. Mimpi, doa, usaha, mudah-mudahan Allah kabulin. Jadi sekarang udah berapa itu? Udah berapa meter kali Apanya? berapa meter? Doain aja, lumayan lah, lumayan. Cicil-cicil Dia kan dikit. mau bikin lapangan. Katanya mau sama Babang Oki juga kemarin. Amin. Nggak jadi. Mau bikin. Doain aja. Mudah-mudahan. Jadi abis itu nggak ada lagi. Selain itu jalanin gini aja. Atau ada keinginan apa lagi nggak Bayi? Nggak muluk-muluk, Ci. Selagi bisa jalanin, Allah kasih sehat, Allah kasih rezeki, keluarga yang sehat, udah tinggal bersyukur aja, jalanin yang ke depan. Membuat Bayi tuh begitu tough, tanpa lelah, tanpa capek, 8 jam. Ya karena dari dari kecil udah di mental tuh udah dibentuk ya. Karena saya dari keluarga yang kurang mampu, jadi udah dibentuk dulu latihan, naik angkot, turun angkot, numpang sama temen. Ya jadi udah terbentuk dari kecil. Sekarang udah punya mobil. Amin, udah punya alhamdulillah, rumah, berkat doa udah Cilina punya sama teman-teman juga. Oh dulu preman. Coba cerita. Coba. Kebun sayur. Coba cerita dong zaman SMA katanya preman kebun sayur. Bukan tuh, preman, kisi-kisi. dulu tuh ada ya kisi-kisi nih. dulu tuh tampilannya udah kayak cowok banget. Jadi ya karena latihan bulu tangkis segala macem pakai aksesoris cowok gitulah. Jadi kayak preman ya. Preman. Iya, padahal mah Waktu tetap SMA-nya cewek begitu? tulen. Iya. Coba cerita tentang SMA. Coba gimana? Hah? Kayak Apriani. Iya, kayak Apriani gitu. Persis. Kasih tuh. Ditemukan dengan teman SMA-nya. Coba dicerita waktu SMA tuh kayak gimana sih, Bayin? Ya bentukannya udah kayak mirip Apriani gitulah. Udah betis gede karena latihan terus kan, latihan subuh sore, rambut maunya dimohak, maunya pakai celana pendek, segala macam lah. Untung aja Masih ada nggak fotonya, Mbak? Enggak ada.
Kalaupun ada hapus cepet-cepet deh biar anak-anak gak lihat. Dia feminim nggak? Untung karena pakai jilbab, mau nggak mau dia feminim ya. Untung Enggak, dia kalau buka jilbabnya mau. Jadi kalau mulai pakai jilbabnya Taubatnya setelah anak ke pertama usia 4 tahun 5 tahun, berarti sekitar udah 6 tahun 7 tahun lalu. Ayo Oki, dia SMA gimana? Katanya pengawal lu. ya begitu lah. Oh, pengawal. Ganti peran. Hah? Ganti peran. Oh. Anak udah 3 soalnya kan. Jadi kitanya harus benar. Kalau mau anak benar Kan kitanya harus nggak ada yang benar. bilang bayiin nggak bener. Itu menurut saya kurang pas. Kok dulu bisa kayak gitu? Iya, Kenapa namanya- bisa dulu? Pengen penampilannya mohak gitu. Iya, Inspirasinya dari mana? ya itu ya karena dilatih latihannya udah kayak laki gitu ya, Oh. kayak militer. Ya udah berasanya laki aja Bayiin gitu. kayak gimana sih kalau main bulu tangkisnya bisa kayak kerang sakti gitu? Ya. Lompat sana, lompat sini. Karena- Lari sana, lari sini. Iya kan kerang sakti dia. Karena di apa? Memang dulu- diajar lompat-lompat. Iya, karena pelatih kita tuh dulu keras banget. Latihannya wah bener-bener deh militer banget. Jadi Contohnya, ya, misalnya. Contohnya ya lari jam 12 siang, naik turun tangga di jembatan, kelilingin lapangan bola Lari jam 12 siang. Kenapa harus jam 12 siang? Karena biar kuat fisik, lebih kuat dibanding lari yang tempat adem-adem gitu. Oh, jadi jam 12. Jam 12 45 menit nonstop, 1 jam nonstop. Itu lari 1 jam nonstop. Yes, turun naik tangga nonstop. Masih ada Oki di sana yang Ada oke. Beneran 1 jam. Terus jadi naik turun tangga juga 1 jam. Terus apa lagi? skipping double step. Kalau belum dapat 100 belum dihitung 1 selama 10 kali. Jadi nggak boleh ini. Nggak boleh mati. Kalau mati ulang. Ulang, dihitung lagi dari 0. Sampai dapat 100 baru 1 sampai 10 kali. 100 kali. Iya, Terus, double step. Jadi lari 1 jam, naik tangga, turun tangga 45 menit jam Itu 12. nonstop? Nonstop, nggak boleh Harus? berhenti, harus. Yang berhenti malah dikasih Ulang? hukuman lagi. ulang lagi. Kasih hukuman lagi. Oh, jadi tuh skipping Yes, skipping. 100. Ya, lari subuh juga. Dia hitung, dia Ya, hitung. Dihitung pakai apa? Jadi berderet tuh. Timer, stop. Pakai timer, ya. Jadi kan berderet nih dihitung. Kalau ada yang salah, stop dulu gitu. Di stop dulu, Oh, ulang yang lagi lain- dari 0. Oh, yang lainnya hitung siapa? Pak pelatih kan di depan kita. Dia tahu timing kapan udah benar 100 atau enggak dia tahu. Habis itu apa lagi? Habis itu drilling. Latihan besi. Latihan. Ada latihan untuk kekuatan smash. Jadi kita pakai besi diangkat gini, Oh, dilempar lagi ke depan, lempar lagi. besi gimana Mbak In? Besi untuk kayak weightlifting gitu. Jadi Terus? kita angkat terus Lempar kemana? ke depan, angkat lagi. Oh, Gitu terus. itu berapa? Aduh lupa deh itu 30 kayak 30 kali berapa step gitu. Habis itu apa lagi? Jumping, shadow nonstop juga, nggak boleh berhenti. Yang berhenti dihukum. Lah, berarti sekali latihan itu 8 jam. Enggak. Ya kan lari aja sejam. Tadi skipping. Oh enggak, itu dipisah-pisah Ci. Oh, dipisah-pisah. Hari ini programnya apa, besok programnya apa. Jadi Senin sampai Sabtu. Kadang-kadang Minggu ada tambahan lagi. Oh gitu. Iya. Terus ada apa lagi selain itu? Setelah itu Latihan ini? ya drilling. Drilling. Nonstop biasanya 300 bola. 300 bola nonstop. Gantian sama teman, nanti teman udah selesai kita masuk lagi. Yang drilling dia? Yang drilling pelatih. Pelatih. Pelatihnya hebat ya. Wah, hebat banget. Gak ada capeknya. Bapak Insinyur Soeharto almarhum, dia juga yang mencetak Jonathan Christie biar jadi sampai kayak sekarang. Gila ya, kayak masuk militer ya. Iya, betul, latihannya kayak militer. Kebetulan saat itu kita latihannya di Gor Kodam, Ci. Gor Kodam. Iya, jadi ada anak-anak Jasdam juga yang ikut latihan di sana juga ada. Itu setiap hari. Setiap hari, subuh dan sore. Subuh itu dari itu nggak? Subuh apa ngapain? Subuh dulu? jam 4:30 itu biasanya kita shadow iya, latihan besi iya, Datang kau telat hukum. hukum.
Tuh, Cika kemarin latihan sama dia nggak ada apa-apanya. Kan Kak Cika kan memang mau cantik aja. Iya, kalau Cika khusus konten. latihan cantik. Cika kan bukan mau jadi atlet. Jadi jam 5 subuh. Jam setengah 5 subuh, Datang. sholat subuh di sana, latihan sampai jam 6 pulang sekolah. Habis pulang sekolah datang lagi ke lapangan sore. Jam 12. Jam 3, jam 4 latihan lagi sampai jam 7, 3 jam kalau nggak salah. Wow. Ya, begitu setiap hari. Oki juga gitu. Iya. Tapi kayaknya kalau aku manja. Kalau Oki dulu prioritas kan sekolah, Ci. Kalau saya dulu prioritasnya bulu tangkis. Kenapa? Kenapa bisa mempilih? Karena nggak suka sekolah saat itu, Ci. Jadi kalau disuruh sekolah, suruh belajar, nangis sama orang tua. Pantesan dia Iya. preman ya, Say. Oh. Kalau Oki lebih milih sekolah saat itu. Jadi kamu memang dari Jadi hidup adalah pilihan. Jadi memang dari dasarnya kamu suka banget. olahraga, iya benar. Jadi orang tua ada keluarga ada yang suka bulu tangkis atau kamu Enggak aja ada, yang saya aja. Terus waktu gitu mama ada gimana nggak? Kok nih anak maunya ini? Iya, sempet dulu nggak mau kuliah kan, tapi tetap dipaksa kuliah sama mama. Ya udahlah, kita jalanin dua-duanya saat itu. Lulus alhamdulillah, biarpun nilainya Alhamdulillah ya. Nggak penting. nggak penting. Lulusnya berapa tahun? Pas kok. Oh pas. Oh masih ada ya padang-padangnya. Padang-padangnya masih ada. Untung ruginya. Jadi dari Mbak Iin itu umur berapa waktu latih? Yang itu subuh? 14. Oh 14. Iya itu. Itu nggak merasa capek? Kalau kayak hobi udah, terus ya capek banget sih. Aduh, capek Tapi banget. tetap besok pagi datang lagi. Datang lagi. Karena kalau nggak datang ditelepon sama pelatih. 3 piring. Iya. Terus lu sekali Iya. makan 3 piring? Banyak. Rata-rata atlet begitu pasti. Serius? Satu sekali makan? Oh masa sih? Rata-rata atlet gitu pasti makannya banyak. Oh 3 piring? Iya. Kayak tukang panggul ya? Iya benar, kayak kuli jadinya. Ya gimana gendut orang kayak gitu latihannya? Oh gitu. Tipsnya ya teman-teman kalau mau gendut, mau makan banyak, ya latihannya kayak gitu ya. Iya, latihannya harus keras. Jadi balance. Jadi lu jangan nanya kenapa lu 85 nggak tuntut. Oh, 80. Aku juga sekarang 78. Nah, Cilina harus latihan lagi berarti. Kayaknya mau deh mau latihan lagi. Iya, deh, harganya Mbak. spesial deh. Harga lama ya? Iya, harga lama. Aku nggak berani sama dia, aku sama Diwayan aja deh. Diwayan aja. Diwayan jadwalnya kosong. Lumayan, ada beberapa yang kosong. Duh, bayang deh duitnya. Bisa paralel gitu kali ya, misalkan jadwal baikin. Iya, di samping sebelahan. Sebelahnya. Oh, sebelahan. Bisa. Ya tadi pagi juga gitu, saya dilatih sebelah, suami di sebelah. Oh, kalau orangnya Jadi mau. duitnya double, Ci. Sebenarnya tadi cuma mau ngomongin itu dia duitnya double. Ongkosnya 1, ya kan? Duitnya Kali ketemu langsung 2. wah cocok Padang, deh. San. Oh, Padang. Aduh kayak lama-lama Cika kekejar deh. Besok, 2-3 Pulau. Lapangan terlampau. Diva juga mau kayak gitu. Mau dong. Ayo cepetan menikah Diva, biar diajarin istrinya, ya kan? Yang yoga juga nih. Iya yang yoga juga. Yoga juga. Member-member kamu. Aku punya kandidat. Sani. Terus Bayin dia tiap hari gitu selama 7 tahun. Kelas kamu. Kalau seriusnya melatih, itu berarti udah jalan 5 ya, Ci ya? 5 tahun, bener. 5 tahun ya. 5 tahun. Tapi Dari murid cuma 1, Ci. murid 1. Alhamdulillah. Jadi pengalaman masuk Kakak suaranya Kak, sini. apa-apa. Apa? Itu yang untuk Bayin pernah ikut turnamen. Sering. Yang paling pencapaian paling top itu di mana? Sebenarnya untuk prestasi saat itu karena telat banget sih, Ci. Saya mulai dari umur 14, jadi prestasinya nggak seberapa, Ci, gitu. Prestasi nggak seberapa. Tapi alhamdulillah karena punya basic seneng ngajar, ilmunya juga udah dapet di bulu tangkis, alhamdulillah. Bisa. Jadi sahabat langka nggak usah takut. Jadi pelatih itu tetap cuan. Ya, ini buktinya. Alhamdulillah. Yang penting itu aja sih, kita totalitas, nggak boleh. Tipsnya apa nih? Kalau misalnya ada teman sahabat langka yang pengen
kadang-kadang kan banyak orang berpikir kan jadi atlet itu perjuangannya gila-gilaan. Gilaan. Ada yang mikir masa depannya Masa nggak depannya jelas. nggak jelas Iya. gitu, terus apa segala macam kayak gitulah, lebih saingannya banyak segala Banyak, macam. benar. Jadi menurut Mbak In, kalau misalnya ada yang orang suka banget dengan bulu tangkis itu pengen bisa jadi pelatih, dan tips and triknya apa? Pertama sih coba dulu ya. Kalau dari awal udah takut coba ya nggak akan jalan, nggak akan tahu ke depannya kayak gimana. Dulu saya nekat aja, jalan aja, lakukan yang terbaik, terus disiplin, ngajarnya jangan asal-asalan. Udah pasti ada hasilnya, nggak mungkin nggak ada. Gitu ya. Iya. Tapi bener, tapi kadang aku kan udah coba beberapa pelatih juga ya, tapi aku nggak dapat feel-nya. Kalau Mbak In tuh feel-nya dapat. Itu apa resepnya bisa membuat orang Ya itu, comfortable sama Mbak In? kalau ngajarnya dari hati, mukanya nggak boleh judes, mukanya tuh harus ramah. Mati lah gue nggak. Iya, karena ada Gua yang diem-gini pernah aja ngeluh mukanya judes langsung kabur, jadi nggak boleh. Jadi harus ramah, harus kasih yang detail, gitu ya. Oh, udah fake ya. Oh, kalau Cika kan bawa-bawaan orangnya kayak gini, gimana Mbak In? Ya gimana lagi? Diam aja galak ya, say. Gimana dong? Jadi harus banyak-banyak senyum ya. Iya harus ramah sih, Ci. Karena kita Jadi kan dia sabar sih emang ya. Ada yang gimana tuh? Padahal dalam hati udah. iya ya, kita kan nggak bisa bohong ya. Kalau kesel ya kesel, tapi kan kita nggak bisa marah-marahin orang, kan nggak bisa. Jasa ya. Jasa bener. Jadi itu aja, cobain aja terus. Cobain terus, jangan pernah berhenti nyoba deh. Pokoknya pasti ada jalannya aja terus. Asal mau nyoba. Gimana caranya Mbak In itu mensiasatin dulu tuh gini. Cilina, harganya masih kemahalan nggak ini? Gue inget banget. Dulu diajarin Cilina, say. Mbak In, lu kasih harganya jangan segitu, gitu. Lu tuh bagus, kasih harga tinggi. Alhamdulillah terbukti. Diajarin, jadi kalau yang nanya harganya mahal, ini yang ngajarin. Bukan dong, dia kan memang bagus ya kan. Maksudnya udah kasih trik dia juga, lihat tempat kan. Iya, makanya lihat bener. tempat. Terus lokasinya sih mendukung untuk harga segitu sih, Ci. Kebetulan kan dikenalin sama ini Sultan-Sultan. Sultan, iya temennya kan Sultan semua, jadi ya harga segitu buat mereka nggak seberapa mungkin ya, makanya bilang, gitu. baik naikin aja itu, mereka mah. Tuh ya, Cilina yang nyuruh. Orang Diva ngajar berapa? Private? Di bawah Mbak In. Bohong. Oh, bohong. Ya udah, Mbak In, apalagi ya pertanyaan Cika ya, kedepannya udah tadi. Ya. Terus, nah katanya anaknya yang nomor 2 ini jago banget nih mainnya. Nomor 1, nomor 2, alhamdulillah latihan juga, Ci. Niatnya juga ya? biar bisa Memang punya mau- prestasi di bulu tangkis. Jadi Kalau dibilang jago sih belum ya, masih belajar, baru 4 bulan ini seriusnya gitu. Jadi ya mudah-mudahan jalanin anaknya aja juga dulu. mau ya? Iya, untung anak-anak mau sih. sepertinya itu ambisi mamanya yang belum tercapai. Biar Disuruh punya anaknya skill, deh. biar punya skill. Karena kalau kedepannya kita nggak punya skill, saingan di Jakarta tuh luar biasa. Oh, emang pelatih juga ada saingannya, Mbak In? Banyak, Oh, banyak. apa Pelatih sih? tuh banyak banget. Jadi kalau si A nggak enak, nyoba ke B, B cocok, ya udah lanjut di B kan. Gitu. Oke, begitu. Oke deh, sahabat langka. Jadi itu satu cerita dari Mbak Iin. Jadi Mbak Iin satu harus coba terus. Coba terus. Kedua, Pokoknya nggak boleh males ya, disiplin, nggak boleh males, harus ramah, servisnya harus ramah, terus on time. on time. Mbak Yes, Iin ini selalu on time. on time. Dia nggak pernah telat. Kalau nggak terpaksa ya Nggak. nggak pernah telat. Dia nggak pernah telat. Nggak Mbak pernah Iin telat. itu selalu on time. Paling telat 5 menit. 5 menit saja. itu pun karena pasti ada aja halangannya gitu. Kalau mau cancelin orang juga, kalau udah nggak enak. Saya banget cancel badan. orang cuma karena lahiran doang, Ci.
Saat itu abis itu nggak pernah cancel. Enggak, maksudnya kadang-kadang kan ada keperluan apa cancel gitu nggak? Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Aduh kebayang dong cuannya berapa. Ya jadi itu on time, terus disiplin, coba aja terus. Coba terus. Terus skillnya dipertajam, Iya, latihan terus. banyak lihat di YouTube kan. Di YouTube. Yang apa yang kita nggak tahu dicari terus. Saya juga masih sampai saat ini masih lihat tutorial segala macam masih. Oh, jadi terus belajar. Terus ya? belajar, bukan berarti kita ngelatih terus kita udah paling bagus, enggak. Oh, enggak. Belajar terus. Mantap. Oke, terima kasih ya Mbak Indu datang. Sama-sama, terima kasih Ci. Nanya nggak? Boleh. Siapa pemain badminton favorit Mbak Iin? Oh, untuk saat ini kalau dari Indonesia sih lagi seneng sama Gregoria Mariska Tunjung. Oke. Terus Apriani. Gigi ya. Lagi main sekarang. Enggak, dari masing-masing sektor. Kalau tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung, double Leo Daniel, terus Apriani Siti Fadia, Oh, Apriani. terus yang cowoknya Ginting boleh, Ginting. Campuran Rehan Lisa sih oke, masa depannya. internasional. Tai Su Ying, Oh. of course. Ini pilihnya yang nomor 1. Iya, Tai Su Ying, keren banget. Tunggal putra. Tunggal putra Excelsen tentunya. Excelsen dari mana? Victor Excelsen dia juga ranking 1 dunia sih. Switzerland. Oh, Switzerland ya. Oh. Iya. Denmark. Kalau yang zaman dahulu, Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Yes. Oh, dia masih tetap Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Ganda putra internasional. Ganda putra internasional. Enggak, lebih favorit ke The Daddies saja. Kalau favorit nomor 1, iya Daddies. Ahsan Hendra dari Indonesia. Dari Indonesia. Ganda putri. Ganda putri Dora. sekarang enggak, tetap pengen support terus Apriani sama Siti Fadia. Jadi gandanya itu gue jadi nanya, kenapa Mbak In bisa tahu kenapa kita bulu tangkis tuh sangat bagus? Sangat famous ya. Heeh. Ya karena olahraga paling enak, paling menarik, paling ya bisa cuma berempat, berdua jadi sewa lapangan. Kalau mungkin olahraga lain kan misal sepak bola harus ramai orang dulu, janjiannya lebih ribet sih gitu. Gitu ya. Dan selalu sering juara-juara Indonesia di bulu tangkis. Orang baru gini, Iya. Kalau Cika siapa pemain bulu tangkis favorit Cika? Aku Susi Susanti. Oh, Susi Susanti. Apalnya cuma itu, soalnya yang lain nggak tahu. Ketahuan kan? Iya ketahuan ya. Apa sih Mbak? Enggak, aku Susi Susanti aja. Yang lain nggak Tahu soalnya nggak hafal. Nggak apa. Ada lagi dari audiens ada yang mau nanya? Ada ya? Oh iya ada Sindu ya. Ada Sindu. Mau dikenalin gak Sindu? Dari audiens ada yang mau ditanya lagi? Nggak ada. Oke. Coba ceritanya waktu dulu temenan sama Oki gimana? Ya Allah penting banget. biar nangis. Oh, gitu ya. Gak nangis. Ikutnya soalnya. Dia penasaran. Iya coba. Oki, waduh, kalau udah cerita soal Oki mah luar biasa ya. Temen tanpa pamrih. Dia tuh nolong ya nggak ada maksud yang lain-lain. Pengen lo bisa majuin. Lo ikut gue. Lo nih lihat saran gue maju. Alhamdulillah gara-gara Oki. Alhamdulillah dengerin nasihat dia. Tahan. Oke ya. Oke. Dialah yang membawa ke. Iya, awal mulanya saya bisa ngelatih di Kuningan ya Oki yang buka pintu sana. Coba-coba, oke ini gue pengen latihan lagi dah. Alhamdulillah semuanya. Mau balik ketemu Ya, lah nih semuanya. alhamdulillah. Jadi
selain itu memang pertemanan itu juga penting ya sahabat langka. Penting, makanya Ini nggak ada Oki nggak kenal kali sama Cika. iya, nggak ada iya. silaturahmi Oh, sampai nggak bisa saat ini. podcast Nggak bisa loh. podcast, nggak ada yang kenal sama saya soalnya. Oke deh, terima kasih Mbak In ya. Sama-sama, Terima kasih Ci, terima audiens yang nggak penting ini. Oke, sampai jumpa. Next, aku akan podcast sama salah satu yang membuka jalan Mbak In. Buat jalan tol, yaitu Babang Oki yang baik hati ya. Yes. Oke, sampai ketemu. Nah. Dadah.